Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Arti kata keramat buat orang itu beda-beda. Kalau menurut aku, keramat itu sesuatu yang bertuah, ya beda-beda tipis. Tapi memang tempat ataupun benda itu mempunyai sejarah penting. Di mana sejarah penting itu kadang-kadang bisa disalahartikan menjadi tempat yang angker atau mungkin menjadi tempat mencari sesuatu, hal-hal yang tidak seharusnya, atau mungkin masih baik yang lain. Sekarang kita tanya Fadlan, kalau menurut kamu keramat itu apa sih? Kalau aku, keramat itu suatu hal yang emang dari dulu udah ada di sini dan udah menetap di sini, dan dia biasanya yang ngejagain semuanya, biasanya kayak gitu yang aku tahu. Itu sih. Oke. Tris, gimana pandangan kamu? Kalau aku sendiri sih sebenarnya keramat itu memang sesuatu yang tidak bisa kita mainkan. Suatu hal yang memang sudah dipercayai secara turun-temurun, dipercaya oleh banyak pihak. Jadi memang energi di satu tempat yang biasanya disebut keramat itu udah energi yang udah bukan main-main, Kak. Jadi ibaratnya kalau kata kita ngeliat dua pohon, ada satu pohon baru walaupun dia serem, tapi ada satu pohon yang tidak baru dan tidak seram tapi itu keramat. Nah, itu energinya beda jauh banget kalau dari pandangan aku ya. Ya, aku luruskan lagi buat semua teman-teman di rumah, MOP Lovers, kami bertiga bukan bermaksud mengartikan apa arti sebenarnya dari keramat. Ini hanya pendapat kami gitu, pandangan setiap orang kan pasti berbeda-beda. Buat kalian juga pasti keramat itu ada maknanya tersendiri. Nah, sekarang di lokasi ini kita masih di tengah-tengah TPU apa? Makam Kamboja. Makam Kamboja, tempatnya gelap sekali. Ini salah satu makam yang bisa dibilang tanpa lampu. Iya. Padahal adanya di tengah kota. Di sini juga tadi begitu aku masuk ya. Ini sebelum kita tadi dengar suara perempuan. Begitu aku masuk ke dalam makam gitu ya, di pintu kayu, aku ngeliat satu sosok kakek. Ada kakek bungkuk, pegang tongkat. Dia pegang tongkat. Tapi yang ada di bayangan aku tongkatnya bukan yang gini, bukan the modern one, tapi yang tongkat stick gitu. Iya. Nah, bajunya aku nggak begitu lihat. Nah, ini buat aku kayaknya sosoknya kuat banget. Benar. Mungkin bisa dibilang salah satu yang keramat juga. Benar banget, Uncle. Kamu bisa ceritain nggak range-nya? Oke, jadi sebenarnya yang tadi Uncle jelasin ke kita semua itu adalah sosok yang saat ini memang sedang berdiri di belakang Uncle, tapi memang agak jauh karena sebenarnya sosoknya dari sebelah sana ya. Ini wangi rokok zaman dulu. Kecium banget. Iya. Wanginya wangi rokok zaman dulu. Enggak, bukan. Di dekat Uncle aja kan ya. Kecium Juga. demi Tuhan, kecium. Soalnya nggak ada yang bakar-bakaran kan ya, kita nggak ada yang bakar-bakaran. Nah, ada yang nangis. ya kalau itu ya gak apa-apa kalau itu perempuan lagi dari belakang, tapi nggak apa-apa karena dia tahu kita mulai menceritakan mereka yang ada di sini, Uncle. Oke. Jadi dari si sosok kakek-kakek ini sendiri dia memakai baju coklat. Itu baju dan celananya itu satu warna gitu. Tapi memang bungkuk banget, udah tua. Memakai apa itu, ada ikatan di kepalanya. Tapi sosok ini memang sangat positif dan seringkali disalahgunakan sama orang-orang sekitar. Kenapa aku bilang salah digunakan? Mungkin kalau misalnya Bapak yang sudah menjaga di TPU ini sudah tahu kalau misalnya ada yang warga-warga iseng atau apa bakal diusir. Tapi ada juga yang tetap penasaran ketika mereka tahu ada satu makam keramat, bukan satu malah, lebih dari satu makam keramat di sini. Mereka sengaja naruh sesuatu, entah itu sesajen atau entah itu puntung rokok yang sengaja dibakar ditaruh di dekat makam, lalu mereka meminta sesuatu. Pada dasarnya ketika kita mempercayai suatu tempat itu keramat dan itu leluhur, kita mempercayai dia adalah kakek yang dulu mungkin ngebantuin apa atau apa gitu, harusnya malah nggak kalian mintain apa-apa. Betul. Karena dia malah marah gitu. Makanya dia sekarang malah mencoba untuk menceritakan dia tidak butuh apa-apa, dia tidak mau apa-apa. Dan semakin banyak orang yang mempercayai itu, malah jin-jin sekitar yang negatif
yang malah terpanggil untuk oh ini tempat sering banget loh dikasih bunga-bunga, dikasih rokok-rokok dan lain-lain, kenapa nggak kita aja di sini gitu. Aku udah mulai lemes jujur. Jangan Iya, lemas. Mai, jangan. Ya oke. Tahan. Kamu Fadlan, dibawa cerita aja sekarang. Iya, Yang kamu rasain apa? sekarang Aku tuh benar-benar ke distract banget sama suatu sosok yang di sebelah sana sebenarnya yang Dari aku tadi bilang ya? dari tadi, dan ada di pojok sana yang benar-benar yang bikin aku lemes banget. Itu dia kayak aku nggak ngerti, dia ngelewein gitu loh, ngelewein ngerti kayak gitu. Iya. Tapi kayak benar-benar annoying banget, ngeganggu aku banget, dan itu nge-distract aku sampai aku lemes banget sekarang. jujur. Ngelewein, oke. Kalau dibilang ngelewein bentuknya gimana? Coba digambarin. Kayak aku nggak tahu dia perempuan apa laki-laki. Ah. Cuman bentuknya tuh benar-benar aku nggak tahu ya, di sebelah sana emang pada dasarnya suatu hal yang yang serem-serem, mukanya ancur-ancur gitu, aku nggak ngerti, tapi itu benar-benar serem banget. Dan dia tuh lidahnya itu kayak semacam kayak kebelah dua dan panjang gitu loh, Kak. Itu apa, Fris? ya itu sih yang aku bilang, karena kan di sini ada banyak banget pohon yang usianya memang sudah ratusan tahun, Angkal. Ya. Jadi banyak juga orang yang sengaja naruh puntung rokok, terus sesajen ya, sesajen itu di bawah pohon, yang sebenarnya itu salah, karena kan jinnya jadi malah suka. Mereka menyerupai memakai kemben, ratu-ratuan dan lain-lain, Aku tadi lihat tuh. iya, seolah-olah Kayak putih. mereka bisa memberikan. Iya, di sini. Padahal enggak. Rambutnya panjang, ada kembangnya. Ada di sini. kembangnya sampai ke bawah. Nah itu, tapi nggak apa-apa, jangan dilihat. Oke, aku juga mau kasih tahu sedikit gitu ya, yang mungkin ini feeling aku, boleh kamu koreksi juga, yang pengen disampaikan juga untuk orang yang ada di sekitar pemakaman ini, orang yang pernah datang ke sini, karena sebenarnya sosok atau makhluk yang bertuah gitu ya, yang bisa dikatakan keramat, Iya, Kayak ada yang lempar dari Iya. atas ya. eh, Oh, nggak apa-apa. semua orang lihat. Iya, oke. Dia itu dia tanpa diminta, tanpa diberikan apa-apapun, dia akan menjaga tanah ini. Iya benar. Dia akan menjaga orang-orang yang ada di sekitar sini. Benar. Menjaga bukan berarti menjaga pasang badan gitu ya, tapi dari kiriman-kiriman, dari mungkin pertengkaran antara manusia dan manusia gitu kan, kadang-kadang suka ada bisikan-bisikan dari jin-jin juga gitu. Benar-benar Angkal. Iya, terus udah kayak gitu. Tadi kita lagi bahas sosok yang kakek tadi gitu ya. Ada nggak orang-orang yang memang datang ke sini di dulu, atau mungkin sebelum kita cerita orang-orang yang datang ke sini, kamu bisa lihat nggak kembali ke masa lampau, tempat Oke. ini dulu apa? Kenapa pohon itu bisa dikatakan keramat? Ada kejadian apa? Oke, jadi sebenarnya kalau yang aku lihat, dulunya di dekat pohon itu ada dua batu besar yang sekarang memang sudah dipindahkan. Aku tidak tahu dipindahkan mungkin pada saat dulu penggalian tanah dan lain-lain sekitarnya. Jadi dipindahkan, aku nggak tahu di mana, tapi di batu itu memang menjadi tempat dulu itu kalau misalnya orang-orang hebat di zaman dulunya itu untuk bersemedi. Oke. Nah, di belakang sana, di belakang Fadlan itu dulunya yang aku lihat rawa-rawa. Oke. Makanya jadi ada beberapa sosok-sosok yang menyerupai dan mencoba untuk, oh sorry nih, gue bukan jin, gue ini sosok siluman. Karena kan tadi Angkal sempat menjelaskan, oh di sini tuh ada yang kayak gini. Nah dia langsung ngomong lagi, kok kita nggak disebut gitu? Ya. Kok kita tidak disebut? Padahal lo bisa lihat, gue setengah badannya bukan manusia. Tadi ada yang ular ke sini. Iya, lewat. Tadi aku pengen ngomong tapi ragu. ada rawa. Mungkin aku sudah mulai halusinasi. Enggak lah. Udah benar tadi gitu Karena lewat. di belakang Ular. sana itu rawa-rawa dulunya. Ini belakangku ada Berat apa sih? banget ya? Heeh. Enggak, ada Marsha di situ biar tetap aman. Marsha. Aku nggak dijagain, Marsha. Kenapa Marsha? Kata Marsha, buat apa dijagain kan? Oke. Aduh. Kalau gitu, ya apa kata yang jaga di sini memang ada siluman ular setengah cewek. Nah kalau tadi tuh yang aku lihat, Faris, aku nggak ngeliat bentuknya. Saya nggak terlalu besar, gini gitu ya. Satu aja gitu naik di sini. Naik. Tapi aku nggak tahu apakah itu siluman yang dimaksud atau bukan. Iya, benar. Itu dia. Karena siluman itu memang sudah biasa menunjukkan secara fisiknya dia ke orang-orang sekitar sini. Oke. Fadlan, supaya Iya. kamu nggak bengong, Iya. aku pengen ngajak kamu ketemuan sama si kecil cantik Ketemuan. menggemaskan yang tadi ke rumah minta dipanggil Ade katanya. Kita ngobrol sama Marsha, boleh nggak, Frisly?
Boleh. Boleh ya? Boleh ya. Mas Nanda nih di belakangnya Fadlan nih minta Iya, dijagain. mana? Mas Yaya mau ngobrol dulu sama kita. Mas Nanda. Mas Nanda tolong ya Mas Nanda. Aduh, Kalau kata Marsha manggil Mas Nanda apa? apa? Kakak galak. Ya Allah. Soalnya dia galak sama makhluk-makhluk maksudnya. Jadi mungkin Marsha mikirnya jadi kayak, "Hah, kakak galak." Fishy, dia kakak galak gitu. Oh, gemes. Halo. Halo semuanya. Hai. Masih apa kabar? Kan tadi udah ketemu. Kamu ini gemes banget. Asisten aku takut tuh si Uncle Tian. Tapi aku kasih tahu tadi ada yang mau coba ikutin duduk di belakang. Aku bilang nggak boleh ikutin. Oh, oh. Jadi nggak usah takut lagi. Oh gitu. Ngikutin duduk pas di mana? Dia takut terus soalnya di mana aja. Uncle Tian takut terus soalnya di mana aja. Marsha, aku pengen tanya sebelum kita ngobrol yang lain. Aku pengen tanya, plus aku pengen kenalin kamu dulu. Ini ada Uncle Fadlan. Hai Marsha. Hai. Aku tahu kamu kalau di rumah, kalau lagi di kamar, lagi main-main handphone, kadang suka ngeliat dekat lemari. Nggak usah takut. Marsha lucu banget. Terima kasih Marsha udah bikin aku happy. Nih aku langsung happy loh, ya Allah Marsha. Ada yang mau ditanya nggak sama Marsha? Tanya apa ya? Marsha, kira-kira Marsha yang suka ngikutin aku ini kadang-kadang suka ngebantuin aku nggak kalau misalnya dapat dari hal-hal negatif gitu Marsha? Iya, tapi kadang kamunya juga tidak percaya sama diri kamu sendiri. Kalau kamu lagi ngerasa ada apa sama orang yang kamu ketemu, kadang kamu enggak, itu cuma pikiran aja, padahal benar. Ini apa? Aku nggak suka pakai ini. Marsha, ya baru aku mau bilang, mau Uncle copot aja apa Ya enggak? nggak apa-apa, aku nggak suka. Aku copot aja ya. Iya. Sini. Aduh, si gemes. Marsha, aku benerin rambutnya Frisly ya. Iya. Ntar biar ngobrolnya enak. Satu lagi ya. Kamu, Oke. kamu kenapa deg-degan banget? Siapa aku? Ini Oh, iya. kenapa deg-degan banget? Nggak tahu kan baru pertama kali kenal Oh. sama Marsha. Dan ini kan aku ngerasa auranya yang aku lihat di sebelah sana emang rada nggak enak Marsha. Jadi aku rada takut gitu kan. Marsha dapat salam dari Iya. penonton kakak beradik di rumah. Katanya kamu lucu banget, gemes. terima kasih. Terus pada bilang Marsha bisa ngomong bahasa Belanda nggak sih? Iya, tapi kadang karena aku kalau di rumah sama Fishy ajarin aku ngomong seperti ini. Kayak kalau ditanya sama orang tentang cowok, bilang saja kepo. Tidak boleh, katanya tidak boleh. Marsha, jangan dikasih tahu. Kepo. Ya kepo tuh artinya itu kamu pengen tahu aja sih gitu. Sama kayak aku nih kepo. Kamu tadi kenapa ke rumah? Kangen sama Uncle. Iya, aku mau kasih tahu kalau kemarin malam aku sempat main. Karena sebenarnya kemarin malam ada yang coba ikut dari mobil. Tapi aku tidak suka. Jadi aku pergi main. Oh, jadi ada Biar yang dia tidak ikut. Oh gitu. Kemarin banget nih persis malam Jumat. Iya. Oh, sama waktu hari malam Senin di kasur aku ada yang lompat-lompat, ada yang ngelitikin aku. Anak kecil tuh siapa, Itu Marsha? dari tangga. Oh, dari tangga. Katanya kalau waktu itu di tangga di tempat dia ada kotor belum dibersihin, jadi mau disuruh bersihin. Oh gitu, dikelitikin. Cek, Biar gua malam-malam. bangun. Biar bangun, bener kagak bisa tidur sampai setengah 3, setengah 4 sampai minum obat batuk. Dikelitikin.
By the way, Marsha, aku pengen tanya lagi dong, kalau misalkan kita lihat ke Uncle Fadlan gitu ya, Fadlan itu di rumahnya auranya seperti apa sih? Kalau di rumahnya tidak apa, banyak yang baik, tapi kecuali yang di dekat dapur itu memang kurang baik. Dia juga takut kalau lagi mau ambil minum. Emang kenapa nggak baik? Soalnya dia ngerasa itu dulunya tempat dia, tapi sudah tidak ada tempat dia. Tapi emang sebenarnya tuh kan dapur itu jadi bener-bener kayak dapur, terus jadi dapur arah ke ruang buat Nonton mbak TV. aku. Terus naik ke atas itu buat jemuran. Emang di daerah situ emang rada kurang enak sih hawanya setiap lewat situ. Ada yang makhluk hitam, tapi kurus, tapi hitam. Makhluk hitam tapi kurus. Itu gimana, Marsha? Kayak gimana ya, Marsha ya? Dia tidak baik, tapi tidak bisa apa-apa juga karena masih banyak yang baiknya. Oh, gitu. Nah aku juga mau nanya dong, Uncle. Boleh. Marsha, aku tuh kadang-kadang jadi deket kamar aku itu ada ruangan karaoke gitu, Marsha. Ya, Nah aku tuh kalau misalnya pulang malam, dia tuh kayak minta pintunya selalu ditutup. Itu maksudnya apa tuh, Marsha? Apa aku tutup aja setiap malam apa gimana, Marsha? tidak apa. Ditutup saja tidak apa, karena mereka anak kecil yang ada di rumah kamu tidak suka melihat makhluk yang seram. Oh gitu. Padahal sama makhluk ya, Heeh. Marsha ya. Tapi dia takut ya anak kecilnya ya. Karena kalau yang seram melihat anak kecil, dia ngomong, mau apa kamu, hahaha, gitu. Oh gitu. Terus Marsha ada saran nggak kira-kira Uncle Iya. Fadlan mesti gimana? Buat aku. Soalnya dia kalau habis pergi kadang Nggak tidak cuci muka ya? langsung bersih-bersih. Ah, Jadi banyak yang ikut ke rumahnya. cuci muka, cuci Itu kaki. ngaruh ya? Ngaruh dong. Iya. Satut aja. Karena di sini banyak sekali yang coba mau Masuk. dan bercerita. Iya, aku sut kata dia gitu. Sut. Tapi tidak bisa juga sembarang masuk karena ada kakak galak. Oh, iya. Enak mana tuh. Dek, Tidak apa, iya. panggil adek saja. Orang Marsha yang minta tadi di dapur. Ih, percaya tapi tadi Marsha bilang panggil aku Dek. Dek, apa namanya? Aku pengen itu dong, dengar sedikit kamu ngomong bahasa Belanda sedikit aja. Nih, kayak Uncle nih. Ikhli bedi. Aku terbiasa berbicara dan memberitahu semua. Hai, ik misje. Oh, hai, ik Misha. Lucu banget. Lucu. Jadi kakak beradik di rumah udah ya. Kalau yang pada minta Marsha ngomong bahasa Belanda, nanti kita akan coba. Sorry kayak interupsi. Wanginya udah beda lagi. Iya. Siapa ini? Wangi bunga kenanga. Baru aku cium di sini. Makin Lama banyak sekali. Wangi yang bunga kenanga. datang. Siapa bunga? Ada perempuan yang ingin cerita tapi baik, tapi tidak apa. Kalau boleh tidak apa. Kalau boleh tidak apa maksudnya? Dia mau Tidak apa masuk. kalau dia boleh masuk untuk cerita. Masuk. Tadi dia cerita ke aku, Cerita apa? tapi dia takut sama kakak galak. Oh, Ya Iya, kan aku- kakak galak? ceritanya gimana? Ceritanya gimana si wanita ini? Aku tidak mengerti, dia saja yang cerita. Oh gitu. Jadi menurut Marsha Uncle ngobrol aja langsung. Iya, tidak apa. Gitu. Iya. Ya udah, ke Frisley aja gitu ya. Iya. Fris. Jadi Manggil. tadi, iya, Gak apa-apa. jadi tadi Marsha bilang Oh iya. ada satu sosok wanita. Sorry. Ada Nggak apa-apa. ada satu sosok wanita yang Mau cerita. mau cerita banget, dan Marsha bilang katanya biar dia cerita Heeh. langsung aja, masuk ke Frisley aja katanya, lewat Frisley aja. Oke. Gimana menurut kamu? Aku sih nggak apa-apa sih. Soalnya emang aku tuh bisa dimasukin sama mereka, Pak. Maksudnya mereka yang nggak terbiasa masuk ke aku itu, mereka bisa masuk
kalau aku lagi dapet dan kebetulan aku lagi dapet. Oh gitu. Makanya mereka ngedeket kali ya. Oh iya. Mau ke tunggu. Gue liat pocong. Di belakang situ. Di belakang situ memang di belakang Katian sini pindah aja. Pindah. Iya. Iya, jujur. Ya nggak apa-apa. Udah jadi omongin. Iya, jangan dimusuh aku pikir. Iya. Jadi kita bolehin. Rame ya ternyata. Wow. Ini pertama kalinya podcast horor bareng sama Uncle, tapi bener-bener kita didatenginnya malah sama yang orangnya negatif, yang gede-gede. Ya nggak Berat apa-apa. gitu sama Mas Nanda ya. Iya. Oke. Bolehin masuk. Ntar dulu kita Oh, kita ngobrol lagi dulu. Kita Aku naturalkan sambil minum ya. suasananya gitu. Ya minum. Fadlan ayo minum. Sambil minum. Oke, ya tadi juga aku ceritain lagi sama kakak beradik di rumah. Marsha memang bilang di rumah, dia bilang katanya panggil aku Dek, kata dia gitu. Oh, gemes banget Mar. Lucu Udah banget. kenal ya, udah kenal. Iya, kenal. Jadi nah kamu menurut Fadlan, Marsha tuh gimana sih? Fadlan dapat gambarannya enggak di maksudnya posisi Fadlan yang mungkin bisa dibilang peka sama hal-hal di luar dari manusia gitu ya? Aku sih ngeliatnya dia kayak anak kecil yang gemes banget gitu sih, dengan cara dia ngomongnya juga seperti itu kan sudah tergambarkan sebenarnya ya kan seperti apa Marsha ini, dan aku dan ngeliat itu di Marsha gitu loh. Ini gemes banget dan dia langsung baik banget gitu loh, dan dia tahu di mana yang harus aku lakukan dan di mana spot-spot yang di rumah aku yang emang sebenarnya ada sesuatu hal yang negatif. Tapi gitu. itu benar yang disebut Marsha. Bener dan aku sering banget ngerasain itu di situ gitu loh. Kenapa aku tertarik banget dari tadi, ini rame banget ya Kak Beradik. Rame banget. Syuting paling rame. Iya Paling benar. rame. Ini Ini syuting paling rame. rame. Dan aku udah lama banget gak nyium wangi bunga kenanga. Di sini Dan aku nyium bunga wangi. kenanga. Itu apa sih? Jujur. Kayaknya itu emang perempuan yang ini sih yang mau cerita. Oh. Dia berusaha banget untuk menyampaikan karena sepertinya belum tersampaikan ya. Sedih, jujur ceritanya sedih. Aku berharap Apa tuh? nggak apa-apa sih kalau aku cerita karena emang positif gitu. Ya, oke. Sebelum nanti kita akan ngobrol sama Penghuni semua yang ada yang di sini. lainnya gitu ya. Tadi kita juga sempat bahas tentang keramat juga. Kita mau cerita lagi sedikit atau kita kasih conclusion deh buat Nanda gitu ya. Buat Nanda sorry, maksudnya buat Fadlan. Fadlan di rumah kan juga pernah ngobrol nggak sama keluarga yang lain? Pernah nggak ada yang merasa hal-hal yang mungkin Fadlan lihat atau Fadlan rasain? Saudara yang lainnya? Sebenarnya kalau aku tuh dan keluarga aku tuh sering banget dilihat di ruangan karaoke, dan yang tadi aku bilang dapur arah mau ke tempat jemuran tersebut, dan itu aku bener-bener yang emang paling ngerasain di situ. Dan aku sempat pernah pulang malam aku ngelihat ada sesuatu, dia lagi duduk di tempat karaokeku, terus dia minta tutup pintu kayak gitu, dan aku tuh langsung kayak oh my god, aku langsung tutup gitu. Keluarga yang lain ada yang lihat juga nggak? Waktu itu yang pernah ngeliat bunda juga. Bunda. Berarti emang sensitif kamu itu turunan dari bunda Bener. banget. Pernah coba dipindahin? Dipindahin maksudnya gimana? Dipindahin maksudnya makhluk itu mungkin dipindahkan ke tempat lain. Enggak Mungkin sih. beberapa yang kalau Frisly lihat ya, kalau Frisly terbang ke rumahnya Fadlan gitu ya, makhluk itu mau nggak dipindahin atau Mau, karena banyak yang ikutnya itu dari luar sebenarnya yang ke bawah. Oh. Jadi makanya mungkin ya kalau yang aku tangkap ya, kalau tadi kan mungkin penjelasan dari Marsha, tapi kalau yang Frisly tangkap itu lebih ke sebenarnya ada beberapa makhluk yang positif yang ada di ruangan karaoke yang mereka tidak mau sama sekali untuk berinteraksi sama makhluk yang agak ngeganggu. Iya. Makanya dia ngerasa kayak udah enggak gitu. Yang tutup Jadi kayak gitu lebih ya? baik ditutup biar dia aja gitu. Oke. Sudah semakin malam, semakin ramai juga tempat ini. Setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang mungkin kita nggak tahu siapa yang mau kita bahas, Ya. siluman ular yang ada di sini. Oh kalau itu biar Mas Nanda. Atau mungkin bapak yang di belakang ini yang dari tadi ternyata narik, terus pas aku lihat ya mungkin orang yang ada di sini aku sebut namanya terus langsung wangi Iya. gitu. Ada sesuatu nggak? Kayak tadi ada sesuatu yang kayak ngomong ngebisikin Gitu gitu. ya? Heeh.
nggak tahu Ya. gara-gara emang karena rame ya Rame banget kali di ini. sini, rame banget. Aku udah mulai, wah terlalu banyak. Setelah ini kita akan ngobrol sama Mas Nanda juga. Wah, mungkinkah kita akan berkomunikasi sama salah satu di antara siluman yang ada di tempat ini. Setelah ini, jangan kemana-mana, saksikan terus Kakak Beradik Podcast di seri yang ketiga.